Pada video kali ini, saya akan berbagi sebuah jebakan catur mematikan bagi buah hitam yang dinamakan dengan jebakan Drexler Counter Attack. Jebakan ini diawali dengan pembukaan Italia dari pemain putih. Pion E4, pion E5, kuda F3 mengancam pion, kuda C6 melindungi pion, lalu gajah ke C4. Pembukaan ini dinamakan Italian Game atau permainan Italia. Kemudian hitam kuda ke F6 dan dibalas kuda ke G5. Tujuan dari pembukaan ini adalah untuk menyerang pion F7 dengan kuda, lalu menyerang menteri sekaligus benteng hitam. Lalu bagaimanakah hitam menjawab langkah ini? Oke, inilah yang dinamakan dengan jebakan Drexler Counter Attack. Hitam membalas dengan gajah ke C5. Kemudian, jika benar putih kuda tali pion dan mengancam menteri sekaligus benteng hitam, maka kita balas dengan gajah kali pion ska. Di sini Raja Putih punya 3 pilihan, kepetak F1, E2, atau memakan gajah. Ketiga pilihan langkah Raja Putih ini akan saya bahas satu persatu dalam 2 video yang berbeda. Untuk video ini, saya akan membahas jika Raja Putih memakan gajah. Sementara untuk pilihan langkah lainnya, saya bahas pada video berikutnya, yang linknya sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini, ataupun bisa juga kamu tonton pada akhir video ini nantinya. Baik, pertama, jika Raja makan gajah. Lalu kita makan saja pion ini dengan kuda ska. Raja Putih punya 6 pilihan langkah untuk kabur. Oke, di sini sedikit saya jelaskan seperti apa rencana kita pada beberapa langkah ke depan. Kita punya berbagai variasi serangan untuk menyerang Raja Putih. Pertama, menteri bisa ke petak F3 atau H4 untuk menyerang raja yang dibantu oleh kuda. Kemudian kuda ini juga bisa ke D4 menyerang raja. Lalu pion ini juga bisa maju ke D5 menyerang gajah, sekaligus membuka jalur serangan gajah hitam. Kemudian lagi, raja bisa rokade pendek dan menempatkan benteng pada jalur terbuka yang pastinya siap menyerang Raja Putih. Oke, jika pada posisi ini Raja Putih kabur ke petak E1, maka selesai sudah. Majukan saja menteri ke petak H4, ska. Jika Raja ke F1, maka menteri ke F2, ska mat. Atau jika Raja ke E2, lalu dibalas menteri ke F2, ska. Kuda ke C5, ska. Dan menteri ke D4, ska mat dalam 3 langkah. Jadi pada posisi ini, hanya ada satu langkah logis yang dapat dilakukan putih. Pion maju melindungi raja sekaligus menyerang menteri. Kemudian, kuda kali pion, jika putih mencoba memakan benteng, maka kuda kembali ke petak E4, ska, dan ancaman ska mat dalam 3 langkah lagi. Lalu, bagaimana jika pion kali kuda? Ya, makan saja bentengnya, dan ska. Jika raja mencoba ke E2, maka kuda akan ke D4, ska. Raja sudah tidak dapat melindungi menterinya. Misalnya raja ke D3, maka menteri kali menteri. Jadi, di sini putih harus memblok serangan menteri dengan gajahnya. Lalu hitam rokade pendek. Dan ancaman ska mat di petak F1 jika kuda diangkat. Kemudian menteri ke E2 menambah perlindungan gajah. Kuda ke D4 mengancam menteri. Menteri ke G2 menyerang menteri hitam. Menteri kali menteri, gajah kali menteri, dan kuda kali pion, ska. Lalu kuda kali benteng. Pada posisi ini, tentu saja hitam sangat diunggulkan ya, Ces. Dan besar kemungkinan memenangkan permainan. Oke, kita kembali ke belakang.
Pada posisi ini, bagaimana jika raja kabur ke E2? Ya, balas saja dengan kuda ke D4, ska. Jika raja ke E1, maka menteri akan ke H4, ska. Dan langkah berikutnya sama seperti yang telah saya bahas pada langkah sebelumnya. Atau jika raja ke D3, maka kuda akan ke F2, ska ster dan benteng. Jika raja ke F1, menteri akan ke F6, ska. Raja hanya bisa ke G1 atau E1. Kemanapun raja putih ini melangkah, misalkan ke E1, maka menteri ke F2, ska mat. Jadi putih harus memblok serangan menteri dengan menteri ke F3. Lalu kuda kali menteri, pion kali kuda, menteri kali pion, ska. Raja ke E1, menteri kali benteng, ska. Dan gajah menutup. Pada posisi ini, pastinya kalian sudah benar-benar unggul ya, Ces. Dan dapat dipastikan akan memenangkan permainan. Oke, kita kembali pada posisi ini. Setelah kuda ke D4, ska, raja kabur ke petak E3. Lalu menteri ke H4 dengan rencana ska di petak F4. Oke, di sini ada banyak pilihan langkah yang dapat dilakukan putih. Misalkan benteng ke F1, maka balas saja dengan pion ke D5 mengancam gajah. Gajah kali pion, gajah ke G4 menyerang menteri. Jika menteri ke E1, maka kuda kali pion, ska ster. Jadi Ces, pada posisi ini kalian benar-benar diunggulkan ya, dan dapat dipastikan hitam akan memenangkan permainan. Oke, kita kembali pada posisi sebelumnya. Bagaimana jika pada posisi ini raja kabur ke petak F3? Maka balas saja dengan menteri ke F6, ska. Jika raja makan kuda, pion ke D4, ska. Gajah kali pion, menteri ke F4, ska. Raja ke D3, menteri ke D4, ska. Raja ke E2, menteri kali gajah, sekaligus menyerang kuda dan pion. Jika putih masih mencoba rakus memakan benteng, maka gajah ke G4, ska. Raja ke E1, gajah kali menteri, raja kali gajah. Nah, di sini hitam pastinya sangat unggul ya, Ces. Oke, kita kembali pada langkah sebelumnya. Bagaimana jika pada posisi ini, setelah pion maju mengancam raja, raja memakan pion. Pertama, kuda ke B4, ska. Jika raja ke E4, maka menteri ke F4, ska mat. Ataupun jika raja ke C5, maka menteri ke B6, juga ska mat. Baik, kita kembali ke belakang. Pada posisi ini, bagaimana jika raja kabur ke F1? Maka menteri ke H4 dengan ancaman ska mat di petak F2. Putih hanya bisa mencegahnya dengan 3 kemungkinan langkah menteri. Mari kita lihat. Pertama, jika menteri ke F3, lalu kuda ke D4 menyerang menteri. Hanya ada 2 jawaban logis dari putih. Menteri ke E3 atau pion maju menyerang menteri. Pertama, jika menteri ke E3 menghindari serangan kuda, maka kuda ke C2 menyerang menteri sekaligus benteng. Menteri ke E2, kuda ke G3 ska ster. Pion kali kuda, menteri kali benteng, ska. Raja ke F2, lalu kalian bisa melanjutkannya dengan rokade pendek. Tentu saja kalian benar-benar unggul posisi ya, Ces, dan sangat menguasai daerah permainan putih. Lalu bagaimana jika pada posisi ini, pion maju menyerang menteri? Ya, majukan saja menteri ke H3, ska. Menteri menutup, lalu menteri ke F5, ska. Jika raja ke G1, maka kuda ke F3, ska. Raja F1, kuda H4, ska ster. Atau jika raja ke E1, maka kuda kali pion,
skak benteng. Kuda ke F2, skak. Kuda kali benteng, menteri kali kuda. Lagi-lagi posisi hitam benar-benar diunggulkan ya, Ces. Oke? Bagaimana jika pada posisi ini, menteri ke E2 menjaga petak F2 dari ancaman skak mat menteri hitam? Ya, balas saja dengan benteng ke F8, mengepin kuda. Kemudian dilanjutkan dengan variasi serangan kuda ke D4 dan G3. Lalu bagaimana jika menteri ke petak E1? Ya, ini adalah langkah terbaik putih. Majukan saja kuda ke G3 skak. Lalu jika menteri kali kuda, menteri kali gajah, skak. Raja ke E1, dan menteri kali kuda. Atau jika di posisi ini, raja ke petak G1, maka menteri ke D4, skak. Menteri menutup, menteri kali menteri, skak. Raja kali menteri, dan kuda kali benteng, skak. Di sini, posisi hitam juga masih sangat unggul ya, Ces. Kalian dapat melanjutkan langkah ini dengan benteng ke F1 atau dengan kuda ke D4 dan menyerang pion sekaligus mengancam benteng. Oke, kita kembali pada posisi awal. Bagaimana jika raja bergerak ke petak E3? Ya, balas saja dengan menteri ke H4 melindungi kuda. Jika kuda kali benteng, maka menteri ke F4, skak. Raja ke D3, kuda ke B4, skak. Raja E2, dan menteri F2, skak mat. Baik, kita kembali pada langkah sebelumnya. Bagaimana jika pada posisi ini, benteng ke F1? Maka kamu dapat memvariasikan serangan, misalnya dengan benteng ke F8, atau bisa juga dengan pion ke F5 untuk membuka jalur serangan gajah pada menteri. Oke, sekarang mari kita lihat pilihan langkah terakhir dari Raja Putih ini, yaitu Raja ke G1. Pilihan langkah ini adalah yang terbaik bagi putih. Baik, pertama, majukan menteri ke petak H4 dengan ancaman skak mat di petak F2. Jika menteri ke E2, maka kuda ke D4 menyerang menteri dan pion C2, ditambah dengan serangan benteng ke petak F8. Jika menteri ke F1, maka langkahkan benteng ke petak F8 dan menepin kuda. Atau pilihan lain pada posisi ini adalah pion ke G3 menyerang menteri. Lalu makan saja pionnya dengan kuda, pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja hanya bisa ke F1, lalu benteng ke F8 mengepin kuda. Oke, di sini terdapat banyak pilihan langkah putih. Dan seperti yang telah saya bahas sebelumnya, kamu dapat memvariasikan serangan. Pertama bisa dengan kuda ke D4 menyerang pion C2, atau pion ke D5 menyerang gajah sekaligus membuka jalur serangan gajah terhadap menteri ataupun raja putih. Jadi sampai di sini saja ya video pembahasan jembatan catur ya. Untuk pilihan langkah raja putih yang lain, yakni jika tidak memakan gajah hitam, kamu dapat menontonnya pada video layar akhir berikut ini, atau bisa juga melalui link yang telah saya cantumkan pada deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa dan salam Gens Unasumus.